Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para cendekiawan, perkenalkan saya Kak Tahta akan menginformasikan kalian mengenai fakta unik seputar ilmu kimia. Salah satu ilmu pengetahuan yang penting saat ini adalah ilmu kimia. Ilmu kimia kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, hingga industri-industri seperti industri kesehatan, pabrik-pabrik dan tekstil memerlukan keahlian dalam bidang kimia. Ilmu kimia sudah tidak asing lagi bagi kita untuk saat ini. Akan tetapi, masih banyak yang belum mengetahui perspektif Islam terhadap ilmu kimia. Islam adalah agama yang seluruh petunjuknya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam perlu mengetahui atau paham mengenai perspektif atau pandangan Islam mengenai ilmu kimia. Sebagian besar warga hanya mengetahui ilmu kimia itu yang berperan dalam ilmu kimia hanyalah orang-orang barat atau orang-orang Eropa saja. Namun jika kita kaji lebih dalam, ternyata bapak ilmu kimia itu adalah seorang ilmuwan Islam. Sebagian besar masyarakat itu hanya mengetahui kalau ilmuwan-ilmuwan kimia itu berasal dari Eropa seperti John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebenarnya bapak ilmu kimia modern yang kita juluki sebagai bapak ilmu kimia modern itu adalah ilmuwan Islam yang bernama Jabir Ibnu Hayyan. Berkat penemuan eksperimen yang dilakukan oleh beliau, ilmu kimia kita manfaatkan hingga saat ini seperti pembangunan, industri-industri, dan lain sebagainya. Selain ilmuwan Islam tersebut, di dalam Al-Quran dan hadis juga dijelaskan mengenai ilmu kimia. Di dalam Al-Quran salah satu contohnya yaitu surat Al-Hadid ayat 25 yang menjelaskan tentang besi. Nah, salah satu unsur besi kimia adalah besi, di mana besi ini memiliki kekuatan yang kuat dan banyak manfaat. Jika kita renungi, pernyataan tersebut memang benar adanya. Nah, besi ini memiliki struktur yang kuat dan mudah dibentuk sehingga saat ini banyak digunakan oleh manusia, misalnya dalam pembangunan rumah, gedung, tower, pembuatan pesawat, dan lain sebagainya. Selain dalam Al-Quran, ilmu kimia juga dijelaskan dalam beberapa hadis. Contohnya yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 153, hadis riwayat Ahmad nomor 1907, dan hadis riwayat Tirmizi nomor 1887. Dalam hadis tersebut disimpulkan bahwa dia menjelaskan dampak buruk dari menghirup ataupun menghembuskan udara kepada makanan atau minuman. Ketika kita menghembuskan atau menghirup udara dari makanan atau minuman, itu dapat memicu penyakit jantung. Nah, dalam ilmu kimia ini dijelaskan bahwa ketika udara atau CO2 atau karbon dioksida ini menyatu dengan air atau H2O, ini akan menghasilkan suatu senyawa baru yang bernama asam karbonat atau H2CO3, di mana H2CO3 ini jika kita hirup ke dalam tubuh kita itu dapat memicu penyakit jantung. Nah, kita kan telah ketahui bahwa salah satu faktor kematian terbanyak di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit jantung. Nah, karena jantung ini merupakan organ vital dari manusia. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah tahu perspektif Islam terhadap ilmu kimia? Nah, jika kalian suka video ini silahkan like, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.